فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa qala Ibnu Jarir haddatsana Yusuf ibnu Salman qala haddatsana Hatim ibnu Ismail qala haddatsana Ja'far ibnu Muhammad an abihi an Jabir. Ini semua adalah apa? Kembalinya ke hadis yang diriwayatkan Muslim, hadis masalah hajinya Rasulullah SAW. Istalama Rasulullah an Jabir qala istalama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap rukun. Faramala salasan wa masya arba'an. Lalu beliau berlari-lari kecil sebanyak 3 pusingan dan berjalan sebanyak 4 pusingan. Summa taqaddama ila maqami Ibrahim. Lalu beliau maju mendekat ke maqam Ibrahim. Faqara wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Faja'alal maqama bainahu wa bainal bait. Lalu Nabi menjadikan maqam itu ada di antara beliau dengan Baitullah, yaitu Ka'bah. Betul-betul apa? Menghadap ke maqam sekaligus ke Ka'bah. Fasalla rak'atain. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Baik. Ini disebutkan apa? Ini adalah dalam Sahih Muslim dari jalur Hatim bin Ismail al-Madani dari Ja'far bin Muhammad. Kata Imam Ibnu Katsir, wa hadza qita'atun minal hadisit tawil alladzi rawahu Muslim fi sahihih. Ini adalah potongan dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahih beliau. Min hadis Hatim ibni Ismail, dari hadis Hatim ibnu Ismail. Wa rawal Bukhari bi sanadihi an Amr bin Dinar. Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Amr bin Dinar, qala sami'tu ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Saya mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, qatima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba lalu beliau tawaf mengelilingi Baitullah sab'an 7 kali, wa shalla khalfal maqam rak'atain. Salat di belakang makam 2 rakaat. Ini masuk dari apa? Masuk ke dalam sulasiatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ibni Umar. Fahadha kulluhu mimma yadullu ala anna al-murada bil maqam innama huwa al-hajarul ladzi kana Ibrahimu alaihissalam yaqumu alaih li bina'il Ka'bah. Ini semua termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan maqam itu hanyalah batu yang dulu Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya untuk membangun Ka'bah. Lamma irtafa al-jidar, tatkala dinding itu meninggi, atahu Ismailu alaihissalam bih. Ismail alaihissalam mendatangkan batu, atahu yaitu mendatangi ayahnya dengan membawa batu itu, liyaquma fauqah, agar Nabi Ibrahim berdiri di atas batu tadi. Wa yunawilahul hijarah, dan Ismail memberikan kepada Ibrahim bebatuan. Fayadha'aha biyadihi liraf'il jidar. Lalu Nabi Ibrahim yang meletakkan bebatuan tadi dengan tangan beliau untuk meninggikan dinding. Ini di masa Nabi Ibrahim.
kullama kammala nahiyatan intaqala ila nahiyatil ukhra. Setiap kali Ibrahim menyempurnakan satu sisi, beliau berpindah ke sisi yang lain. Baik. Yatufu haulal Ka'bah, beliau berkeliling di sekeliling Ka'bah. Yatufu wa huwa waqifun alaih, dalam keadaan Ibrahim berdiri di atas batu itu. Bukan maksudnya seakan-akan naik batu terbang berkeliling, tapi maksudnya adalah membangun ini lalu naik di atas batu itu, kemudian turun lagi, lalu pindah ke dinding yang sebelah, yang satunya lagi, lalu pasang lagi, naik di atas batu, lalu pasang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Kullama faragha min jidar naqalahu ilan nahiyatil lati taliha hakadha. Setiap kali Ibrahim selesai dari membangun satu dinding, beliau memindahkan batu itu ke sisi yang berikutnya, dan seterusnya. Hatta tamma jidaratul Ka'bah, sehingga lengkaplah dinding-dinding Ka'bah. Kama sayati bayanuhu fi qissati Ibrahim wa Ismail, sebagaimana akan datang penjelasannya di dalam kisah Ibrahim dan Ismail, fi bina'il bait, di dalam pembangunan Baitullah. Walaupun sederhana tapi paling diberkahi di seluruh dunia, itulah yang paling diberkahi. Baik. Ya kamu tak perlu rumah Allah itu cantik-cantik, tak perlu diperindah dan dihiasi dan sebagainya. Yang penting berkahnya, ikut sunnah, sehingga betul-betul diberkahi. Min riwayat Ibni Abbas indal Bukhari, dari riwayat Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari. Wa kanat asaru qadamaihi zahiratan fih. Dulu jejak-jejak kaki Ibrahim itu nampak pada batu itu. Ini mukjizat. Walam yazal hadza ma'rufan ta'rifuhul Arab fi jahiliyatiha, dan terus-menerus ini dikenal oleh orang-orang Arab di masa jahiliyahnya mereka. Walihada qala Abu Thalib fi qasidatihil ma'rufah al-lamiyah. Maka dari itu Abu Thalib berkata di dalam syairnya yang terkenal itu, syair lamiyah, wa mauti'u Ibrahim fi sahri ratabatun ala qadamaihi hafiyan ghaira na'ili. Dan tempat pijakan Ibrahim di batu karang itu masih segar di atas kedua telapak kakinya, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Hafian, tidak pakai alas kaki, dikuatkan dengan ghaira na'ilin, yaitu tidak memakai slipper. Disebutkan dalam catatan kaki, syair ini dinukilkan oleh Ibnu Hisham dalam sirah beliau. Wa qad adrakal muslimuna dzalika fihi aidan. Kaum muslimin juga mendapatkan itu. Yaitu nampak tanda kaki Ibrahim. Wa qala Abdullah bin Wahab akhbarani Yunus ibnu Yazid al-Aili, beliau min asbatin nasfi az-Zuhri. An Ibnu Syihab, yaitu az-Zuhri. Anas bin Malikin haddatsahum, bahwasanya Anas ibnu Malik radhiyallahu an memberikan hadis kepada mereka, qara'aitul maqama fihi asaru asabihi alaihi salam. Saya melihat makam Ibrahim itu, di situ ada bekas, ada jejak jari-jari Ibrahim alaihissalam, itu jari kaki. Wa ikhmasu qadamaih, dan ikhmas yaitu antara bagian yang agak masuk dari telapak kaki itu. Biasanya ikhmas ini jarang untuk menyentuh tanah. Yang kena paling sebelah luar tumit, demikian pula yang jari-jari dan yang di belakang jari-jari itu, di bawah jari-jari. Nah, yang ikhmas itu yang biasanya tidak terkena tanah. Ghaira annahu adhabahu mashun nasi bi aidihim.
Hanya saja jejak tadi, kata Anas bin Malik, dibuat hilang oleh sentuhan oleh usapan orang-orang dengan tangan mereka. Entah berapa ribu tahun orang mengusap, terus lama-lama akhirnya apa, jadi pudar, tidak nampak. Tapi apa, Anas bin Malik masih sempat melihat itu ada jejak-jejak jari beliau, jari Nabi Ibrahim, jari kaki. Ini sanadnya sahih. Ini sulasiatnya Ibnu Wahab rahimahullah. Dari siapa? Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas. Iya, ini sulasiat. Disebutkan dalam catatan kaki, sanadnya sahih, seluruh rawinya thiqat. Seluruhnya adalah apa? Rawi Bukhari Muslim. Ayo tolong. Kemudian disebutkan di sini waqala Ibnu Jarir haddatsana Bishr ibn Mu'adz haddatsana Yazid ibnu Zurai an Sa'id an Qatadah. Ini jelas apa rawinya? Semuanya adalah rawi yang terpercaya kecuali Bishr bin Mu'adz. Wa alam yang zahir adalah satu. Sebagian masyayikh mengatakan sampai tingkat sahih. Tapi enggak masalah. Intinya adalah boleh disahihkan, boleh dihasankan, terserah. Sanadnya ma'ruf. Yazid bin Zurai ini raihanatu ahlil Iraq. Sebagai apa? Wewangian penduduk Irak, karena emang hafalannya hebat dan penelitiannya tinggi, dan beliau dari Ahlus Sunnah. Sa'id bin Abi Arubah, beliau adalah asbatun nas bi Qatadah. Dalam tafsir bukan mustahil beliau juga mendengar. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan sebagian dari makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Kata Qatadah, innama umiru ayyusallu indah, mereka hanyalah diperintahkan untuk sholat di makam Ibrahim, walam yu'maru bimashih, dan mereka tidak diperintahkan untuk mengusapnya. Cuma orang-orang selalu itu tabarruk, usap-usap batu ini, batu itu. Akhirnya kita boleh jadi kita tak mendapatkan itu jejak kaki Ibrahim. Tengok seberapa besar ukuran, kurang lebih ukuran kaki beliau, membandingkan dan sebagainya. Tapi orang suka tabarruk, usap-usap. Padahal apa? Tidak disyariatkan itu. Perintahnya adalah sholat, bukan malah mengusap-usap. Walaqad takallafat hadhil ummah syai'an ma takallafathul umamu qablaha. Sungguh umat ini telah memberat-beratkan diri untuk melakukan sesuatu yang mana umat-umat sebelumnya tidak memberat-beratkan diri. Umat sebelumnya berarti siapa? Tentunya kalau umat ini itu adalah umat yang mana Nabi Muhammad SAW ada di situ. Berarti yang sebelum beliau mungkin apa? Umatnya Nabi Isa, lalu yang sebelumnya lagi umatnya Nabi Zakaria, dan sebelumnya yaitu Nabi Sulaiman, lalu sebelumnya Nabi Dawud sampai di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, lalu sebelum Musa sampai ke sebelum Musa berarti siapa? Yaitu zamannya Nabi Yusuf. Kemudian sebelumnya lagi adalah Nabi Yakub, sebelumnya adalah Nabi Ishak, sebelumnya lagi adalah Nabi Ibrahim. Walaupun apa? Jelas Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub ini mereka satu zaman. Yaitu apa? Susul menyusul, dan Nabi Ibrahim jumpa cucunya itu. Jadi yang sebelum umat Nabi Muhammad SAW mereka tidak sampai melakukan itu untuk apa? Maqam Ibrahim. Jadi apa? Batunya masih terpelihara, ada jejak kaki. Setelah mulai zaman Nabi Muhammad, boleh jadi atau zaman jahiliyah yang dekat dengan zaman Nabi Muhammad, orang mulai mengusap-usap. Tapi apa? Usapannya belum sampai membuat itu hilang. Buktinya Anas bin Malik masih sempat menengok itu. Nah, setelah itu semakin memudar. Sehingga sayang kita kehilangan sejarah, sebagian jejak sejarah. Walaqad dzukira lana man ra'a asara atibih, dan sungguh telah, entah ini dzukira lana atau dzakara lana, di buku yang lain dia zalnya di fathah atau di dhammah. Kalau di tempat anak di sini di dhammah. Dan sungguh orang yang melihat jejak
akibnya Ibrahim, yaitu apa? Tumitnya Nabi Ibrahim, wa asabi'ih, dan jari-jari beliau, yaitu apa? Jari kaki, fihi, melihat ada di situ. Dia cerita kepada kami, dia masih sempat mendapatkan itu, jejak itu. Famazalat hadhil ummah yamsahunahu hatta ikhlaula qawan maha. Terus menerus umat ini mengusap-usapnya sehingga dia menjadi semakin usang dan terhapus. Baik. Kemudian qultu, kata Imam Ibnu Katsir, wa qad kana al-maqamu mulsaqan bi jidaril Ka'bah. Dulu makam Ibrahim itu menempel ke dinding Ka'bah. Karena apa? Tujuannya adalah sesuai dengan keinginan Nabi Ibrahim agar dekat dengan dinding dan senang untuk meletakkan batu. Ini memang tujuan awal demikian. Wa makanuhu ma'rufal yaum. Tempatnya pada hari ini diketahui. Ila janibil bab, yaitu dekat ke sisi pintu Ka'bah, mimma yalil hijir, yang dekat dengan hijir, yang dikatakan hijir Ismail itu. Yamnatad dakhil, yaitu ke arah kanan, masuk minal bait. Untuk minal bab, kalau mau masuk ke pintu, ya, ini yang di sebelah kanan. Fil buqa'atil mustaqillati hunak, di tempat yang terpisah di sana, yaitu dijauhkan. Dengan apa? Ya mungkin ijtihad dari sebagian umara. Wa kana al-Khalilu alaihi salam lamma faragha min bina'il bait. Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam tatkala beliau selesai dari pembangunan Baitullah, wada'ahu ila jidaril Ka'bah, beliau meletakkan ke dinding Ka'bah. Au annahu intaha indahul bina, atau boleh jadi selesai di dekat beliau itu pembangunan. Fatarakahu hunak, lalu beliau membiarkan di situ. Baik. Walihadza wallahu a'lam umira bis salati hunaka inda faraghit tawaf. Maka dari itu wallahu a'lam diperintahkan untuk kita sholat di situ ketika selesai tawaf. Baik. Di akhirnya memang tepat di situ ketika dulunya. Tapi apa? Tentunya ini terserah saja. Yang penting apa? Lengkap 7. Cuma nanti kemudian tetap sholatnya diusahakan menghala ke situ, mengarah ke batu tersebut. Walaupun mungkin tawaf kita tidak berhentinya di situ, boleh jadi. Tapi apa? Tentunya disesuaikan, mulainya di tempat yang disunnahkan dan akhirnya di tempat yang memang disunnahkan juga. Wa nasaba ayyakuna inda maqami Ibrahim, dan yang sesuai adalah memang berhenti tawafnya itu, akhir tawafnya itu adalah di dekat makam Ibrahim, yaitu yang menghala ke makam Ibrahim, haitsuntaha bina'ul Ka'bati fi, di mana selesailah pembangunan Ka'bah di situ. Wa innama akharahu an jidaril Ka'bah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Hanyalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengundurkan batu itu dari dinding Ka'bah, yaitu dibuat ada jarak. Kenapa? Ijtihad. Wa huwa ahadul a'immatil mahdiyyin. Dan Umar bin Khattab adalah salah satu dari para imam yang mendapatkan hidayah. Wal khulafa'ir rasyidin, dan salah satu dari para khalifah yang terbimbing, yang lurus. Alladzina umirna bittibaihim, yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Wa huwa ahadur rajulaini alladzaini qala fihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar adalah salah satu dari dua tokoh yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka berdua kepada umat ini, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Teladanilah oleh kalian dua orang yang datang setelah saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jelas Abu Bakar dan Umar adalah sezaman dengan Rasulullah, tapi maksudnya adalah pemerintahannya datang setelah pemerintahanku. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi
juga Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Dan juga apa datang dari riwayat Hudzaifah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Baik. Dan juga apa? Di dalam riwayat Muslim yang mana Rasulullah SAW dalam hadis Abi Qatadah mengatakan, "Lau yuti'u Abu Bakrin wa Umar yursyadun." Seandainya mereka mau taat kepada Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk. Tayaqal wa huwa alladzi nazala al-Qur'anu biwifaqihi fi sholati indah. Dan Umar itulah yang mana Al-Qur'an turun bersesuaian dengan permintaan Umar untuk apa? Salat di situ. Salat di maqam Ibrahim. Walihada lam yunkir dzalika ahadun minas sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Maka dari itu tidak ada seorang pun dari sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang mengingkari perbuatan Umar tadi. Yaitu apa? Untuk memundurkan batu itu, tidak menempel ke Ka'bah. Ada ijtihad dan ada hikmah di balik itu. Baik. Qala Abdur Razzaq an Ibnu Juraij haddatsani Atha wa ghairuhu min ashabina. Assalamualaikum. Dari Abdur Razzaq mengatakan di dalam musannaf beliau dari Ibnu Juraij yang mengatakan Atha, nah ini adalah Atha bin Abi Rabah kalau mengatakan haddatsani, tapi tak masalah. Walaupun Atha Al-Khurasani pun tidak mengapa. Karena apa? Ini jelas bersambung. Dan juga yang selain beliau dari para sahabat kami, maksudnya adalah guru-guru kami. Qalu, mereka mengatakan awwalu man naqalahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Yang pertama kali memindahkan maqam Ibrahim agar tidak menempel ke Ka'bah adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Baik. Wa qala Abdur Razzaq aidan an Ma'mar an Humaid al-A'raj an Mujahid qal awwalu man akharal maqama ila mawdi'ihil an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bahwasanya yang pertama kali memindahkan, yaitu memundurkan maqam Ibrahim menuju ke tempatnya yang sekarang adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Baik. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali Al-Baihaqi rahimahullah qala akhbarana Abul Husain bin Al-Fadl Al-Qattan qala akhbarana Al-Qadhi Abu Bakar Ahmad bin Kamil qala haddatsana Abu Ismail Muhammad bin Ismail As-Sulami qala haddatsana Abu Thabit qala haddatsana Ad-Darawardi an Hisham bin Urwah. Boleh disahihkan yang sanad ini walaupun apa Ad-Darawardi Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ad-Darawardi beliau punya kekurangan sedikit. Tapi apa? Minimalnya soduk. Boleh disikohkan, enggak masalah insyaallah. An abihi an Aisyah radhiyallahu anha annal maqama kana fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwasanya maqam Ibrahim dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zamani Abi Bakrin, dan di zaman Abu Bakar, multasiqan bil bait, menempel ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Summa akharahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, lalu diakhirkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Wa hadza isnadun sahih ma'a ma taqaddam, dan ini adalah sanad yang sahih disertai dengan riwayat-riwayat yang terdahulu, kata Imam Ibnu Katsir. Tamam. Seandainya maqam masih menempel di Ka'bah, tentunya apa? Mungkin akan timbul masyaqqah bagi orang-orang yang ingin sholat di maqam Ibrahim. Terutama jelas orang entah berapa banyak itu orang yang ingin selalu menempel di Baitullah. Sehingga kalau diakhirkan paling tidak ada konsentrasi orang agak berkurang sedikit di makam Ibrahimnya. Walaupun tetap aja akan banyak juga. Qala Ibnu Abi Hatim, kita habiskan tafsir yang ini insyaallah
tafsir ayat ini. Haddatsana Abi qala haddatsana Ibnu Abi Umar Al-Adani. Qala Sufyan yakni bin Uyainah wa huwa imamul Makkiyyin fi zamani. Sementara Sufyan bin Uyainah memang imam orang-orang Mekah di zaman beliau. Kanal maqamu min suqil bait ila ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu makam Ibrahim itu termasuk dari tepian Baitullah. Kalau tidak salah, suq artinya adalah tepian. Pada masa Rasulullah SAW, fahawwalahu Umar ila makanihi ba'dan Nabi SAW. Lalu Umar memindahkannya ke tempatnya yang sekarang ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Wa ba'da qaulih, dan setelah firman Allah Ta'ala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan dari makam Ibrahim itu tempat sholat. Sufyan bin Uyainah mengatakan, dhahaba saylu bihi ba'da tahwili Umar iyah min maudhi'i hadha. Lalu banjir bah itu membawa pergi batu itu setelah pemindahan yang dilakukan oleh Umar dari tempatnya tersebut. Faradahu Umar ilaih, lalu Umar mengembalikan ke tempat pemindahan beliau yang pertama. Jadi sempat bergeser. Karena banjir yang sangat besar. Wallahu alam. Dan memang ma'ruf Mekah kalau betul-betul ada hujan kilat atau banjir kilat, istilahnya banjir kilat atau senang mengalami banjir pada masa lampau. Baik. Wa qala Sufyan la adri kam bainahu wa bainal Ka'bah qabla tahwilih. Saya tidak mengetahui berapa jarak antara batu tersebut ke Ka'bah sebelum dipindahkan. Qala Sufyan la adri akana lasiqan biha amla. Saya tidak tahu apakah dulunya menempel ke Baitullah atau tidak. Tapi berdasarkan riwayat-riwayat yang terdahulu semula adalah menempel. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, fahadhil asar muta'adhidatun ala ma dzakarna. Ini saling menguatkan berdasarkan apa yang kami sebutkan, wallahu a'lam. Wa qad qala al-Hafidz Abu Bakar ibnu Mardawai haddatsana Abu Amr qala haddatsana Muhammad ibnu Abdul Wahhab qala haddatsana Adam qala haddatsana Syarik, agak lemah sedikit, Syarik bin Abdullah An-Nakhai, an Ibrahim bin Muhajir an Mujahid qala Umar. Baik, riwayat Mujahid dari Umar ini munqati'ah, sehingga perlu penguat. Mujahid mendengar dari siapa? Umar mengatakan, ya Rasulullah. Ini jelas mursal karena Mujahid tidak mendapatkan zaman dialognya Umar dengan Rasulullah. Lau shallaina khalfal maqam, seandainya kita ini sholat di belakang maqam. Fa anzalallahu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Fa kana al maqamu indal bait. Dulu maqam itu memang di dekat bait atau bahkan mungkin menempel seperti dalam riwayat-riwayat yang lain. Fa hawwalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila maudhi'i hadza. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memindahkan ke tempatnya yang sekarang. Cuma riwayat ini tidak sahih. Qala Mujahid qad kana Umar yara ar-ra'ya. Iya, dulu Umar memiliki pandangan, memiliki pendapat, fa yanzilu bil Qur'an, lalu Quran turun dengan membawa pendapat tadi. Hadza mursalun an Mujahid, kata Imam Ibnu Katsir, ini mursal dari Mujahid, wa huwa mukhalifun lima taqaddam, dan ini menyelisihi riwayat yang terdahulu min riwayati Abdur Razzaq an Ma'mar an Humaydil A'raj an Mujahid anna awwala man akhara al-maqam ila maudhi'ihil an Umar bin Al-Khattab, bahwasanya yang pertama kali mengakhirkan atau memundurkan maqam ke tempatnya yang sekarang adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Wa hadza asah min turuq Ibnu Mardawai, dan ini lebih sahih yang sebelum-sebelumnya itu daripada sanad dari Ibnu Mardawai ma'atidadi
ma'atidati hadza bima taqaddam, disertai dengan diperkuat oleh riwayat-riwayat yang sebelumnya. Jadi yang memundurkan bukan Rasulullah tapi Umar. Wallahu a'lam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kalau ikut tapak kaki ni besar. Dalam cermin tu dalam dia buat. Iya. Tapak kaki. Mungkin kemudian apa? Sebagian umarok berijtihad untuk apa? Memperjelas lagi tandanya itu ya. Istilahnya dilihat dari jejak-jejak dan berita-berita tokoh-tokoh tua mungkin, oh ini dulu adalah sampai di sini, diperjelas lagi. Karena apa? Kalau Qatadah mengatakan terhapus, tapi mungkin masih boleh ditelusuri, terutama kalau Saudi jelas apa? Sangat kaya, mampu untuk membeli alat-alat yang boleh meneliti yang seperti itu. Jejak-jejak mungkin pakai teknologi apa itu, penyinaran khusus, bukan mustahil. Jelas, masya Allah, masih di zaman dulu-dulu berapa ribu tahun.